Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam acara Mata Air. Khususnya Anda yang berada di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya buat Anda yang mungkin saat ini tengah terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan adalah sebuah perjuangan. Kehidupan pun adalah sebuah perubahan. Ketika dari waktu ke waktu kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam kehidupan dan perubahannya, itulah yang menjadi sunatullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang hijrah. Tentu hijrah pun sangat terkait dengan sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi sebuah perubahan dan bagaimana kita berhijrah yang sesungguhnya. Ya, sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita. Ustadz Abdul Latif Khan sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Agak langsing nih Ustadz Iya, ya. alhamdulillah. Sudah sekian bulan ini terasa langsing sekali nih Ustadz ya. Mudah-mudahan tapi tetap sehat ya Ustadz ya. Sehat, Tetap alhamdulillah semangat sehat. dan tetap berdakwah kemanapun. Insyaallah. Insyaallah. Nah Ustadz, berbicara tentang hijrah Ustadz ya, pasti ini dikaitkan dengan setiap kita umat Islam ini bicara tentang hijrah terkait dengan perjalanan Rasulullah, perjalanan kehidupan Rasulullah. Kalau dalam sejarah kita membaca Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya apa sih yang bisa kita ambil dari makna hijrah itu sendiri gitu, Ustaz? Yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita nih, Ustaz. Oke. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemirsa kita saya ingin sampaikan bahwa jangan terjebak ketika kita membahas hijrah hanya bicara momentum tahun baru. Ya, karena sebab orang seringkali mencoba mengira kalau kita sedang bicara tentang kisah Nabi SAW dalam langkah lahir, kita kira itu bicara maulid. Kita bicara Isra Mi'raj harus dalam momentum peringatannya gitu. Kenapa kita bahas hijrah? Karena memang agenda penting dan sekarang konstelasi kehidupan umat Islam dalam tingkat dunia itu membutuhkan semangat dari hijrah itu sendiri. Di tingkat Indonesia juga kita juga harus bisa melihat bahwa persoalan mendasar yang menimpa umat Islam adalah kesulitan untuk bisa bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain karena mungkin saja karena posisi yang ini sudah berada pada titik nyaman sehingga dia tidak berani keluar. Padahal di titik ini dia sudah mentok di situ. Dia tidak bisa buat apa lagi. Misalnya begini, berhimpunnya umat dalam ormas, berhimpunnya umat dalam kepartaian, dalam hal ini partai politik, berhimpunnya umat dalam hal-hal lain, mungkin aja dia bidang seni dan sebagainya. Terus mereka mengira bahwa mereka tidak bisa buat instrumen-instrumen lain, pola-pola lain, strategi-strategi lain untuk kemudian bisa melakukan peningkatan dalam kehidupan mereka. Karena hakikat hijrah kita nanti akan bicara tentang perubahan. Nah, persoalannya saya ingin sampaikan dulu sistematikanya. Jadi ini menjadi awal episode dari pembahasan kita tentang hikmah hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang harus kita lihat? Pertama, kita harus memperhatikan hijrah dari sudut pandang sejarah atau histori. Kenapa harus sudut pandang sejarah? Juga kita harus bisa memahami bahwa sejarah umat ini sekaligus merupakan sejarah agama kita ini. Dan itu dimulai daripada Nabi lahir, kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi dapat wahyu, dalam hal ini kemudian Nabi melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, kemudian Nabi hijrah, kemudian event-event besar dalam rangka pertempuran demi pertempuran dan ekspansi atau perluasan Islam demi perluasan Islam, sampai kemudian akhirnya menyatunya minimal Jazirah Arabia di dalam ajaran Islam sehingga tidak ada sistem musyrik di situ, dan kemudian Nabi wafat. Nah, ini event yang tidak bisa kita biarkan begitu saja karena beda dengan tuturan sejarah atau penulisan sejarah dari tokoh-tokoh lain. Sejarah kehidupan Nabi adalah merupakan sejarah besar dari umat ini sekaligus. Dia bicara tentang wajah Islam. Wajah Islam, penampilan Islam, struktur Islam, formula Islam, style Islam.
Karena Nabi adalah manusia yang paling pure atau mampu mewujudkan Islam yang dia bawa itu. Jadi inilah satu-satunya tokoh dalam sejarah kemanusiaan yang dia bicara tentang sesuatu dan apa yang dia bicarakan itu dia bisa buktikan dalam perilakunya. Maka napak tilas terhadap sejarah kehidupan Nabi itu menjadi penting bagi kita. Karena kita tidak bisa bicara seperti Quran bicara mengatakan misalnya innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah begitu. Kita nggak akan bisa mendapatkan resapan makna yang tinggi kalau kemudian kita tidak mempelajari sejarah cerita tentang hijrah itu sendiri. Nah, ini satu dan kita harus bisa membaca dan saya perlu sampaikan ini hanya introduksi dulu dari saya. Bahwa ketika Nabi melakukan perjalanan besar ini atau hijrah dilakukan umat di masa Nabi hidup itu tidak hanya perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Karena sejarah bisa menampilkan fakta bahwa memang telah kita ketahui bersama ada perjalanan hijrah ke Habasah sebelumnya. Dan kemudian kita harus bicara dari apa, kenapa, siapa, untuk apa perjalanan itu dilakukan. Orang-orang seperti apa yang ikut dalam perjalanan hijrah yang dilakukan orang-orang ke Habasah. Kelas manusia yang bagaimana, agenda politik apa, ya, langkah-langkah seperti apa dan semuanya itu harus bisa dikupas dan kemudian diberikan kepada kita karena pakar sejarah mengatakan bahwa kehidupan sejarah kemanusiaan itu selalu mengalami perulangan. Jadi sejarah itu tidak bergerak secara linear dari A sampai Z, tapi sejarah itu bergerak dalam bentuk spiral, begitu. Sehingga ketika akan ada titik-titik sentuhan dari garis lurus ini, ketika dia bergerak berputar sejarah itu, maka ada event perulangan demi perulangan. Tapi perulangan itu bukanlah perulangan peristiwanya. Cuma saja perulangan peristiwa yang mirip dengan itu ketika manusia melakukan satu tindakan yang sampai membuat itu berulang. Misalnya begini. Kita tahu betul bahwa Nabi dalam berdakwah dia berhasil. Dia tidak gagal. Ibarat film ini happy ending. Ya, bicara dari lahir sampai wafat. Tidak ada satu agenda apapun yang belum selesai. Agenda tauhid sudah selesai. Agenda pelajaran Islam sudah selesai. Agenda fikih sudah selesai. Agenda bagaimana membangun rumah tangga sudah selesai. Agenda bagaimana mendidik anak sudah selesai. Agenda bagaimana seorang ulama atau seorang pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara itu sudah selesai. Jadi tidak ada yang terlepas. Tidak ada satupun sejarah ini yang terkait nanti dengan kehidupan kita selanjutnya. Benar. Gitu. Sehingga sebenarnya kita harus bisa membaca bahwa apa yang membuat mereka bangkit akan bisa membuat kita bangkit. Karena sunnatullah itu tidak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila aw tabdila. Tidaklah kemudian kalian akan menemukan sunnatullah itu berubah atau kemudian berganti. Artinya karena sebab ini sudah tidak bisa lagi. Nah, ini saya tertarik ini. Kemarin saya diskusi dengan dua orang pengikut seorang yang mengaku nabi di Indonesia, Ahmad Mossadegh. Ya. Ternyata ini ajaran saya sampaikan juga kepada pemerintah dan pihak terkait. Ini ajaran masih bekerja dan masih berjalan. Jadi dua orang yang memang ikut ini, mereka murtad dari Islam, ikut Mossadegh dan alhamdulillah kemarin bertemu dengan saya. Terjadi diskusi yang cukup panjang dan mereka bersyahadat kembali. Kenapa saya bilang mereka harus bersyahadat kembali? Karena mereka mempelajari Al-Quran dengan penafsiran yang mengajak mereka keluar dari maunya Quran. Itu satu. Jadi tafsir yang dianut adalah tafsir apa kata guru mereka. Jadi ada yang menarik ketika mereka mengatakan bahwa umur umat Islam itu berakhir, ada masa akhirnya. Ya, walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Dan Muhammad sudah, ajaran Nabi Muhammad itu sudah sampai pada ajalnya dan butuh digantikan oleh Nabi yang baru, itulah si Mossadegh itu. Ya. Dan ketika sampai pada ketika mereka mengatakan butuh lahirnya Nabi yang baru, saat itulah mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena sebab mereka saat itu sudah tidak lagi menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka atau menganggap Nabi Muhammad punya kekurangan sehingga harus ditambah dengan Nabi yang lain. Ya. Jadi dia mempelajari Al-Quran sesuai dengan penafsiran sendiri gitu ya. Serampangan lah, suka-suka dia lah gitu. Tapi memang akhirnya itu sebagai doktrin yang cukup membumi kepikiran mereka. Karena begitu saya mau ambil tangannya, mari kita kalau tidak ada keberatan, mari.
kita bersyahadat. Dia masih bilang, saya mau tanya lagi sesuatu. Saya mau tanya lagi sesuatu. Saya mau tanya lagi sesuatu. Nah, kenapa ini saya larikan kemari? Nah, saya cuma mau bilang, tidak ada cerita bahwa kita harus kembali melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat kalau memang kita menginginkan bangunnya sejarah ini. Salah satu yang harus menjadi perhatian penting umat Islam adalah kenapa, siapa, bagaimana, strategi apa yang dipakai dalam perjalanan hijrah. Karena sebab kita tidak boleh mengira bahwa Tuhan masih bersama kita, Allah masih menyertai kita ketika kita mematikan fungsi otak dalam membesarkan agama. Saya sering mengatakan, tidak ada satu pertempuran besar yang ternyata memang tetap membutuhkan strategi-strategi besar dan harus total. Ya, kita tidak boleh cengeng untuk mengatakan Tuhan akan bantu kita. Sama seperti kebodohan sebagian orang yang mengira ketika dia berdoa kepada Allah di saat umat Islam sedang terjepit, wahai Tuhan, turunkanlah burung ababilmu untuk menghantam orang-orang Yahudi di Israel misalnya, atau menghantam itu orang-orang yang membunuhi umat Islam di Syria misalnya. Saya bilang itulah doa paling tolol. Kenapa dia tolol? Karena dia memaksa Tuhan untuk menurunkan burung ababil yang sepanjang dakwah Nabi tidak seekor burung ababil pun ada turun lagi. Karena burung ababil yang dimaksud itu hanya turun di waktu tentara Abraha mau mencoba menghancurkan Ka'bah. Dan di waktu itu Islam belum ada. Allah hanya ingin membuktikan kebesarannya ketika mereka bisa bawa gajah mencoba dan mengira mereka lebih kuat. Maka Allah kirim burung-burung kecil untuk menghancurkan itu semua. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Pelajarannya di situ. Nah sekarang itulah kenapa uraian pertama ketika kita membahas satu tema besar dalam sejarah dakwah Nabi, kita harus memaparkan sejarahnya dulu. Nah ini dan latar belakang kenapa judul ini, makanya ya itu dia. Nah karena nanti juga ingatkan tolong saya bahwa kesalahan atau sandera pemahaman yang salah terjadi pada umat Islam adalah ketika mengira bahwa peringatan tahun baru hijrah adalah peringatan hijrah itu sendiri. Itu salah. Betul. Karena Nabi hijrah itu bukan pada bulan Muharram, tapi Nabi hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau memang harus peringatan Nabi hijrah, itu lakukan di bulan Rabiul Awal. Cuma karena kita sudah punya tradisi Rabiul Awal, peringatan Nabi lahir, jadi kita agak bingung. Nah, saya mengatakan kesalahannya bukan pada kesalahan yang apa istilahnya yang layak untuk kemudian kita betulkan dengan serius begitu. Tidak, cuma menganggap bahwa peringatan itu adalah peringatan hijrah Nabi itu salah. Tapi memang betul-betul peringatan tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Nah ini yang harus dipahami. Tahun baru Islam itu tidak sama dengan tahun baru Masihiyah, atau tidak sama dengan tahun barunya orang Cina, tidak sama dengan tahun barunya orang India atau beberapa kalender yang ada dan masih hidup dalam peradaban kita. Jadi tanda tahun baru hijrah itu yang tepatnya bagaimana? Jadi kan kalau kita mau bicara ini kita lari dulu sebentar ya. Karena saya sedang mencoba merunutkan sistematika ini. Awalnya kan bermula dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini seorang gubernur di Basrah di masa pemerintahan Umar. Dia kirim surat, Mr. President, saya confused. Ada banyak surat yang kau kirim kepadaku dan aku ingin dokumentasi suratmu. Cuma aku hanya ketemu penanggalannya berhenti di bulan, tidak ada tahunnya. Sehingga aku bingung untuk menentukan mana bulan Sya'ban. Karena ada sekian bulan Sya'ban kau kirimkan surat kepadaku, tapi aku tidak tahu ini tahun kapan. Aku minta saran dan usulmu. Walaupun menurutku selayaknya kita punya tahun sendiri. Umar, kalau begitu dia baca surat, dia panggillah orang-orang penting, kalau bisa penasehat presiden atau dewan pertimbangan yang memberikan masukan sama presiden. Disitulah Ali, disitulah Thalha, Zubair, kemudian disitulah Abdurrahman bin Auf, kemudian disitulah Abu Ubaidah dipanggil. Nih, teman kita nih Abu Musa kirim surat nih dari Basrah. Dia bilang bahwa dia bingung menentukan mana tahun. Karena memang kebiasaan orang Arab kayak kebiasaan nenek-nenek kita dulu. Ya, kalau kita tanya, nenek kapan lahir? Wah, saya lahir waktu Jepang itu udah nyampe di Jakarta. Nah, jadi waktu nyampe Jakarta, bapak saya kan lagi nungguin mak saya bersalin tuh, gitu kan. Jadi dia langsung masuk. Jadi menyampaikan kapan lahir itu nggak bisa. Ada yang lebih sedih lagi, gitu ya kan. Makanya mohon maaf saya di masyarakat Medan, tapi saya tidak teliti lebih jauh. Sumatera Utara ada satu suku Karo. Itu ngasih nama juga aneh, unik-unik itu.
Nama itu terkait peristiwa. Iya, peristiwa. Saya punya teman. Saya dulu guru saya, ada nama guru saya namanya Eskimo. Guru, nama guru itu. Jadi dia dengan sering bercerita di depan kelas dengan bangga, supaya kalian tahu saya lahir ketika terjadi ombak besar di Danau Toba. Nah, dia bilang begitu. Jadi dia tidak bilang tahun kapan. Tadi ada ombak besar, jadi danau yang semula tenang itu bergelombang luar biasa. Nah, pada waktu itulah saya dilahirkan dan bapak saya memberi nama saya Eskimo. Selesai. Jadi KKN Ustaz, kapan lahir anak ibu? Barengan sama pohon pisang. Jadi apa namanya? Orang Arab juga menghitung tahun itu begitu. Mereka menghitung tahun itu kapan? Oh, itu waktu peristiwa tahun gajah. Kapan waktu banjir? Kapan waktu perang? Jadi orang suku Quraisy melawan suku Anu. Nah, itu namanya perang Pijar. Kapan waktu terjadi Nabi sedang sedih? Nah, disebut dengan tahun duka cita dan macam-macam. Terkait lagi dengan pertanyaan Abu Asy'ari tadi untuk Abu Musa Asy'ari untuk menentukan tahunnya gitu. Apa jawaban berikutnya? Jadi mereka sepakat untuk bagaimana kita ikut saja Masihi. Nabi salah seorang sahabat bilang enggak cocok, saya tak mau. Kita enggak boleh ikut-ikutan mereka lah. Kita orilah dari kita sendiri gitu. Masehi waktu itu sudah ada dibuat oleh Yahudi berarti. Tahun Syamsiah yang kita anut sekarang ini kan Romawi yang bawa. Jadi Januari sampai Desember itu sebutan yang datang dari Romawi. Cuma disebut Masihi ya karena Romawi itu kan akhirnya menjadi satu negara yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Jadi Kristen dengan demikian menerima penanggalan sistem Syamsiah atau sistem matahari, di mana orang Arab tidak memakai penanggalan matahari, mereka memakai penanggalan bulan, dimulai dari Muharram sampai kepada Zulhijjah. Itulah sistem penanggalannya. Jadi mereka tolak itu penanggalan Cina, mereka tolak karena ada yang bilang ketuaan, masa baru lahir kita udah sekian ribu umur, udah sekian ratus umur. Jadi ada usulan bagaimana kalau kita hubungkan saja dengan Nabi. Jadi ada 4 event hidup Nabi yang diambil. Pertama Nabi lahir, kedua Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketiga Nabi hijrah, dan keempat Nabi wafat. Jadi inilah menjadi tanggal titik awal tahun Islam. Jadi Nabi lahir ada yang bilang enggak, karena Nabi lahir musyrik masih banyak. Atau gini aja, dari Nabi diangkat dari Nabi dan Rasul, enggak bisa, itu dakwah masih baru. Berhala masih banyak di Ka'bah. Bagaimana kalau kemudian hijrah? Ada yang kita simpan dulu hijrahnya. Bagaimana kalau waktu wafat? Nggak usahlah, nanti jadi peringatan kematian pula jadi setiap tanggal baru. Begitulah mereka berdebat satu sama lain. Nah, sampai kemudian ketika hijrah itu usul dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau hijrah? Kenapa? Kata Umar. Ya, begini, Nabi hijrah itu adalah momentum pertama kita sudah mulai tegak di atas kaki kita untuk tidak bisa lagi diganggu oleh orang-orang kafir. Itulah awal pertama Nabi membangun negara. Jadi peradaban sebagai peradaban Islam itulah pertamanya. Kemudian Nabi sudah meninggalkan negeri syirik. Jadi momen semangatnya itu adalah pergi dari negeri yang penuh dengan kesyirikan berhala menuju negeri yang siap welcome menerima Islam sebagai agama, negeri tauhid. Umar akhirnya bilang cocok tuh, layak. Oke, gimana yang lain? Ya udah pas. Oke. Nah sekarang bulan 1 siap ketemu tahun momentum Nabi hijrah. Bulan 1-nya kita mulai dari kapan? Kita ikut bulan, karena Arab itu kenal Muharram tapi tidak bilang itu bulan 1. Jadi mereka hanya kenal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi yang mana bulan 1, mana bulan, mereka nggak masuk hitungan. Yang tahu mereka ini Muharram sekarang. Nah jadi gimana cara ngitungnya? Usullah Utsman bin Affan. Bagaimana kalau kita buat Muharram lah sebagai bulan pertama? Apa alasanmu? Kata Umar. Pertama, Muharram itu orang haji sudah pulang semua. Jadi artinya secara komunitas kita semua umat Islam sedang stay di negerinya sendiri. Jadi muntolak peradaban itu mereka lebih ready di situ. Kedua, rencana kalau memang tahun kita dimulai dengan tahun hijrah, maka rencana Nabi hijrah pun sebenarnya sudah diagendakan sejak bulan Muharram. Nabi sudah siap-siap. Cuma baru bisa berangkat Rabiul Awal 2 bulan kemudian. Akhirnya semua sepakat. Oke, kalau gitu kita buatlah ini. Makanya sering kalau saya ceramah tahun baru, ini bukan perayaan hijrah. Ini perayaan tahun baru. Dan dari perayaan tahun baru kita yang kita bisa ambil adalah hikmah, kita harus tampil beda dari yang lain.
Tapi bedanya itu untuk menekankan ketauhidan agama kita. Karena kalau yang lain itu bulan Syamsiah, bulan yang lebih dihubungkan kepada dewa-dewa dari Januari sampai Desember, itu lebih menghubungkan kepada dewa-dewa Romawi. Itu satu. Nah sementara bulan Islam dia ori dari semangat minasyirik ila tauhid. Dari syirik menuju tauhid, dari tersesat menuju kepada hidayah, dari bengkok menuju kepada lurus. Itulah yang kemudian spirit itu yang diambil untuk kemudian sampailah kemudian kita harus mendeklar kepada umat Islam sedunia bahwa jangan kalian kira itu penanggalan Arab. Itu adalah penanggalan Islam. Luar biasa, ini hasil pemikiran dari orang-orang yang bukan sembarangan. Betul, ya ini orang cerdas semua orang ini. Cerdas semua. Orang-orang yang dibina langsung dari madrasah Nabi SAW. Iya. Ya Umar itu kurang cerdas apa? Kita tahu dia memimpin Islam begitu tinggi, negara begitu luar biasa. Ali pintunya ilmu ya. Nah pintunya ilmu. Utsman dengan ketenangannya, Abdurrahman bin Auf atau Abu Ubaidah yang dikenal sebagai penjaga atau amanahnya Nabi SAW. Jadi orang-orang pilihan yang duduk. Dan mereka tidak bicara dengan semangat kita ini orang Arab. Mereka bicara bahwa kita ini adalah orang-orang Muslim yang Allah kasih karunia Islam kepada kita. Dan amanah sama kita adalah memimpin negara ini sesuai dengan syariat atau nilai-nilai Islam. Dan itu kita yakin pemikirannya jauh lebih ke depan, bukan hanya untuk sesaat, tetapi bagaimana umat Islam selanjutnya. Supaya umat Islam ke depan punya penanggalan. Yang dihubungkan dengan situs-situs waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa utama dalam Islam. Makanya kalau kita lihat nanti dalam sistem penanggalan Islam seharusnya, penanggalan itu akan dipenuhi dengan event-event peristiwa. Inilah tanggal peristiwa Badar. Ini tanggal peristiwa. Saya belum ketemu tuh. Artinya satu kalender Islam yang di dalam kalender itu memuat semacam timeline gerakan dakwah Nabi. Ini loh tanggal sekian ke tanggal sekian Nabi hijrah Makkah Madinah. Nah, tanggal sekian Nabi pergi ikut melaksanakan mobilisasi umat perang Badar. Itu belum ada. Itu harus ada yang buat Ustaz. Sehingga ini bisa memotivasi umat Islam generasi-generasi berikutnya untuk bisa melakukan melakukan perluasan Islam, menegakkan kekuatan dan lain sebagainya ya Ustaz ya. Benar. Baik, Ustaz, ini menarik cuman kita harus mengakhiri dulu. Ini baru kulitnya saja kita bicara. Belum lagi kulit ada 7 lapis, ini kulit pertamanya ini. Iya. Dan ini spirit mendasar sekali bagi kita untuk mengangkat bicara tentang hikmah hijrah ya. Yang dimana kalimat ini sering sekali kita kita ungkapkan, sering kali kita dengar, tapi penjelasan lebih dalam, lebih jauh lagi, insya Allah Ustaz Abdul Latif bisa memberikan penjelasan kepada kita sehingga tidak salah kita dalam memahami apa itu hijrah, kapan dimulainya, semangat apa yang akan kita munculkan dan hikmah apa yang bisa kita ambil terkait dengan perjalanan kehidupan kita berikut. Baik, terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Insya Allah besok pada jam yang sama kami akan kembali hadir dalam Mata Air. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.